Ya, kita sering membaca Injil sebagai kisah rohani. Ya, seolah Yesus hadir di ruang yang sunyi, netral, tanpa konflik. Padahal kenyataannya, Yesus hidup di tengah bangsa yang terjajah, di bawah tekanan kekuasaan Romawi, dan di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan keagamaan. Ada kelompok yang mengatasnamakan kemurnian iman, ada kelompok yang berkompromi demi keamanan dan kekuasaan, ada juga yang mengangkat senjata demi pembebasan. Bahkan ada yang memilih menarik diri dari dunia yang dianggap mereka sudah rusak. Pertanyaannya adalah, di mana posisi Yesus di tengah semua itu? Lalu mengapa Yesus tidak memimpin langsung revolusi atau tidak bersekutulah dengan penguasa dan juga bahkan memilih tidak melarikan diri dari realitas sosial? Apakah makna sikap Yesus ini bagi orang Kristen hari-hari ini? Ini menjadi pertanyaan yang harus terjawab, terutama saat iman kita tuh sering diperhadapkan dengan kekuasaan hari-hari ini, keadilan sosial, dan tuntutan perjuangan. Ya, sebelum kita bahas tema ini lebih dalam, bagi Anda yang butuh dukungan doa saat ini, ada orang-orang yang akan mendoakan Anda secara langsung melalui line telepon 0811 9914 240 atau bisa melalui pesan WhatsApp di 0822 1500 2424. Dan langsung kita berbincang dengan narasumber spesial kita hadir di studio Cahaya Bagi Negeri, Pastor Jerry Tengker. Shalom Pastor. Shalom Pastor. Salam ini dong. Begini. Mungkin nggak zaman dulu Yesus itu secara langsung gitu. Oke deh, saya setuju dengan semua peraturan supaya tidak ada ketekanan-tekanan. Mungkin nggak dia lakukan seperti itu? Kalau kita berandai-andai. Langsung to the point ini Oh ya. iya, kalau kita berandai-andai. Iya, jadi berandai-andai dalam konteks dia, kalau dia benar-benar totally human, Iya. dia punya peluang dan potensi untuk melakukan itu. Bukankah Yesus juga 100% totally as human being? Iya. Kenapa tidak tersirat atau ada tersirat Yesus melakukan itu? Sementara yang lain, oh saya baru tahu ternyata juga bisa melakukan itu. Atau sebenarnya nggak ada? Ya, jadi memang saya bilang punya potensi untuk melakukan itu, tetapi Yesus dia tahu tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan kerajaan dunia, walaupun punya potensi untuk membuat semua hal yang sudah dia dapatkan, termasuk tanda petik popularitas, tapi dia tidak melakukan itu karena dia stick pada tujuan awalnya adalah supaya orang sadar bahwa kerajaannya adanya di sorga. Tapi ini tidak sama dengan kita ya. Kita kalau punya potensi ke arah sana biasanya mumpung nih. Ya, kenapa kita tidak mudah untuk mengikuti jejak Yesus seperti ini di tengah ada tawaran kekuasaan, lalu kemudian tekanan-tekanan yang harusnya ya oke deh agak kompromi sedikit nggak apa-apa lah gitu. Kenapa kita tidak mampu? Tidak semua orang mampu untuk melakukan itu. Iya. Jadi sebetulnya kan setiap langkah gerak kita pasti dilakukan berdasarkan tujuan atau visi misi hidup kita. Kalau tujuan visi misi hidup kita inginnya jadi terkenal, maka setiap yang kita lakukan pasti menuju ke arah situ. Tapi kalau misalnya tujuan hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan juga pasti akan bergerak ke arah situ. Jadi tergantung visi misinya sebenarnya. Nah, visi misi di zaman Yesus di tengah tekanan bangsa Romawi, berdiri di kerumunan bangsa yang terjajah juga. Kepentingan sosial politiknya apakah sama nggak dengan yang sekarang ini gereja alami atau anak-anak Tuhan alami? Ya, kalau mau dibilang sama, mirip-mirip, polanya mirip-mirip. Serupa tapi tidak sama gitu. Ya, ada pola yang mirip-mirip tapi Seperti nggak apa sama. itu? Jadi kalau kita tahu kan khususnya di zamannya Tuhan Yesus itu ada 4 fraksi tuh. Iya. 4 fraksi yang kita sering dengar mungkin dalam Alkitab. Saduki, Betul. Farisi, ada Zelot. Ya. Satu lagi. Satu lagi adalah pokoknya satu lagi. Oh, Eseni. Ya, kaum Eseni. Kalau Eseni kan tidak tercatat dalam Alkitab kan nama itu kan. Ya boleh tahu nggak kenapa itu tidak tercatat? Jadi kalau kita lihat itu Saduki, Farisi, Zelot, Eseni itu baru muncul di Perjanjian Baru kan. Iya. Karena pada saat itu Israel sedang dalam keadaan terjajah. Kalau saya singkat begini, di Perjanjian Lama Israel itu kan terdiri dari 12 suku. Iya.
10 suku akhirnya terpisah dengan 2 suku. Betul. Yang di utara namanya Kerajaan Utara atau Kerajaan Israel, ibu Ya. kotanya Samaria. Ya. Kerajaan Selatan itu namanya Kerajaan Yehuda, ibu Yehuda. kotanya Yerusalem. 10 ini kalah perang, dibuang dan tidak pernah kembali. Ya. Yehuda kalah perang, diangkut tapi dia kembali lagi. Yehuda itu kan akar kata daripada Yahudi. Ya. 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 Lalu ketika mereka kembali lagi ke tanah perjanjian, mereka dijajah berulang kali termasuk oleh Romawi. Lalu tiba-tiba terbentuklah fraksi-fraksi kecil. Kalau saya sering sebutnya dengan partai-partai kecil. Yang membentuk sebuah perkumpulan dengan tujuan tertentu. Farisi misalnya. Mereka itu adalah fraksi yang disukai oleh rakyat banyak. Dan mereka itu tujuan utamanya adalah memurnikan kembali iman. Jadi harus benar-benar radikal. Harus benar-benar menjadi orang-orang Yahudi yang fanatis. Sedangkan orang-orang Saduki, itu kan diambil dari nama Imam Zadok. Ya, mereka lebih pilih kita cari aman aja. Makanya orang-orang Saduki itu banyak yang menjadi para pemimpin di Sanhedrin. Sanhedrin itu seperti dewan perwakilannya lah. Nah, 2 itu yang paling utama. Jadi dari situ aja kelihatan mana yang memurnikan, mana yang mau lebih cari aman. Baru muncullah partai-partai kecil, fraksi kecil kayak Zelot. Mereka lebih memilih mengangkat senjata. Tapi ada yang merasa bahwa dunia ini sudah rusak. Mereka pilih tinggal di luar. Itulah yang disebutkan kaum Eseni. Salah satu contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Itu kan bagian daripada kaum Eseni. Apakah itu juga termasuk yang mereka mengasingkan diri sebagai kaum Yahat gitu? Yang tinggal di pinggir-pinggir gunung-gunung batu, lalu kerjaannya hanya nulis-nulis aja, nulis ngulang teks perjanjian lama gitu? Ada penelitian yang memang mengatakan termasuk kaum-kaum seperti itu. Yang di Bukit Qumran yang di itu? Bukit Qumran, yang tulisannya ditemukan. Yang tulisan ditemukan di Guci? Iya, betul. Ya, itu kaum-kaum ya memang kan Eseni. kerjaannya kan hanya gitu aja kan? Iya. Nulis, bangun, terus mereka mentahirkan diri, menyucikan dengan bergantian masuk ke tempat kayak mandinya gitu kan, bareng-bareng. Makanya Pastor tahu nggak bahwa kalau di salah satu budaya daripada orang Eseni itu adalah ketika mereka mau masuk ke dalam bagian kaum Eseni, mereka tuh harus masuk ke dalam air. Yang mirip-mirip dengan baptisan. Menguduskan diri, membersihkan diri. Dan melepaskan diri dari dunia. Dan bahkan pada saat masuk, keluar nggak boleh bersentuhan kan. Kalau bersentuhan nanti dia harus cemplung lagi gitu kan. Dianggap dia najis kayak gitu ya. Makan satu bareng-bareng kayak gitu ya. Oke. Apakah itu karena tekanan sosial dan politik saat itu? Ya, jadi ketika pergolakan itu terjadi, maka ada orang-orang yang fokus utamanya adalah melakukan pergolakan politik, tapi ada beberapa kelompok yang fokus utamanya adalah memurnikan diri kembali ke ajaran Taurat. Itulah yang dilakukan sama Eseni dan juga Farisi sebetulnya. Farisi itu kan mau kembali supaya kita murni lagi kembali ke ajaran Taurat. Begitu. Bagaimana seberapa besar pengaruh mereka-mereka ini dalam mempengaruhi iman umat pada saat itu? Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena walaupun orang Yahudi yang tinggal pada saat itu tidak memilih mereka mengikuti Saduki, Farisi, tapi secara pemikiran pasti akan terkotak-kotak. Contohnya misalnya orang-orang Saduki itu kan tidak percaya ada kehidupan sesudah kematian. Ya, sehingga pilihannya gitu. Kita percaya setelah kehidupan ini ada kematian atau tidak. Kalau kita percaya tidak ada, berarti jadilah dia terkotakkan dalam kotak Saduki. Kalau dia percaya, maka dia dalam kotak yang lainnya. Itu hal yang paling sederhana. Termasuk dalam kelakuan dia sehari-hari. Cara doanya Farisi dan Saduki pun ada yang perbedaannya. Itu. Perbedaannya hal-hal yang praktis. Misalnya tata cara ritualnya seperti itulah kayak gitu ya. Lalu kehadiran Yesus di tengah-tengah ini kan justru kita sering melihat di kitab suci, terutama di Perjanjian Baru, bagaimana Yesus memprotes kebijakan Farisi, pemikiran mereka, lalu pandangan Saduki. Jangan sampai kamu seperti orang-orang golongan-golongan seperti itu. Sebenarnya apa tujuan Yesus untuk hadir di tengah-tengah pergolakan ini, untuk menetralkah atau untuk menolak ajaran salah satu fraksi itu, atau apa sebenarnya? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus ketika dia datang, dia bawa satu visi yang kalau saya sebutnya dengan kasih. Nah, ini yang sudah mulai luntur, khususnya ketika dia khususnya dalam orang Farisi. Orang Farisi itu saking dia strict menjaga Taurat, sampai-sampai kasihnya hilang.
Makanya Oh, terlalu fokus kepada prosedur lah gitu ya? iya, tuh kalau di orang-orang Yahudi itu ada cerita begini. Ini cerita bagaimana Gimana menggambarkan gimana? orang Farisi. Hmm, Orang Farisi itu adalah orang yang dikasih hukum Taurat, ya, disuruh jaga baik-baik, ya, pokoknya nggak ada yang boleh buka Taurat itu. ya, Maka orang Farisi ini akan menjaga baik-baik. ya. Siapapun yang datang mau buka, nggak ada yang kasih. Hmm, Dia nggak boleh, dia nggak akan bukakan. hmm. Sampai-sampai bahkan kalau Tuhan sendiri pun yang datang minta dibukakan hukum Taurat, orang Farisi nggak akan mau bukakan. Maksudnya saking strictnya ya, saking terkenalnya. striknya. Iya, Jadi iya. terkenal orang Iya. Farisi. Tapi kita melihat mereka, kalau kita lihat konteks dari kehidupan di sana kan, Mm, kita bisa lihat dengan mata kita bahwa mereka disiplin sekali loh untuk pengajaran itu. betul. Satu sisi kita harus akui pengajaran itu mereka berhasil dalam edukasi dan menanamkan delegasi ke memimpin diri untuk tetap straight di ajarannya gitu. Betul. Dan menurut saya dari satu sisi ada beberapa hal yang orang Farisi lakukan baik. Kenapa? Karena dia mendisiplinkan dirinya supaya orang-orang yang ada khususnya dalam kehidupannya itu benar-benar sesuai dengan Taurat. Lalu di mana yang Yesus ingin ubah ketika dia hadir? Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia bilang janganlah engkau seperti orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi itu pada akhirnya ibadahnya adalah sesuatu yang sifatnya legal, sesuatu yang sifatnya menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi. Ah, Sehingga kehilangan esensi utamanya. Misalnya ketika mereka datang dan mereka harus pakai tehilim di dahinya, iya, kan sebetulnya ketika pakai tehilim supaya firmannya diingat terus kan. iya betul. Tetapi pada akhirnya mereka doa pakai tehilim, sampai-sampai mereka lupa esensinya bahwa firmannya harus ada dalam hati. Iya, karena kan Nah, semua yang sesuai dengan di imamat dan itu kan semua harus melingkar dari tangan sampai kepada di dahimu. ada tulisan Iya, firman gitu kan. iya. Nah, esensinya yang Tuhan Yesus mau adalah engkau jangan cuma taruh itu sebagai sebuah praktek yang sifatnya ritual saja, tetapi harus masuk ke dalam sebuah yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Firman itu ada dalam hati. Jadi lebih ke situ. Apa bahayanya ketika seseorang terlalu terikat dengan konsep agamawi seperti ini? Sebagai orang Kristen maksud saya. Ya. Ya, jadi kalau orang Kristen pada akhirnya terlalu fokus pada sesuatu yang sifatnya legal, sesuatu yang sifatnya ritual, maka kalau dari pengalaman saya yang terjadi adalah suka menunjuk sesuatu yang tidak esensial menjadi bahan untuk menunjuk orang lain bahwa kamu salah, kamu bidat, kamu sesat. Oke, boleh kasih contoh sedikit seperti apa? Ini kan berdasarkan pengalaman. Ya. Ya tanpa menyinggung perasaan orang lain, Ya. tapi ini menjadi satu contoh kasus lah. Iya. Yes. Iya. Misalnya contoh begini, kalau kita bicara mengenai, kan kita dalam praktik ibadah kadang berbeda. Iya, betul. Ya. Dan itu bagi saya sendiri, mungkin bagi yang lain punya pandangan berbeda. Iya. Ada hal-hal yang sebetulnya non esensial. Ya. Ya. Saya ambil contoh sederhana. Kayak misalnya contoh, dalam praktik ibadah kan kita ada yang ibadahnya pakai buku lagu, Ya, ada yang liturgis banget. Ya. ada yang sifatnya spontan. Betul. Ya. Bagi saya praktik ibadah itu bukan sesuatu yang esensial bagi saya sekali lagi. Menurut keyakinan saya, gitu kan. Ya. Tapi beberapa orang karena dia terlalu legal pada akhirnya menyalahkan orang dengan tata cara yang berbeda. Dan bahkan bukan lebih dari itu, mereka bisa bilang bahwa wah ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan berani mengatakan jangan ikuti itu nanti sesat. Gitu ya. Dan uniknya bukan cuma dari satu pihak loh, Iya. bukan dari satu sisi, tapi Iya. sisi yang ini juga sama, begitu juga melakukan. Wah, yang di sana nggak ada spiritnya, sama juga itu. Sama juga sebenarnya. Berarti Anda sebenarnya nggak sendirian, karena saya pun juga tipe yang sama seperti Anda. Sebenarnya kita salaman dulu. Salah lagi. Dan itu bahaya. Saya setuju. Itu kalau dibiarkan seperti itu, kan sama seperti kita mengkompromikan kebenaran kan. Iya. Apa bedanya dengan ketika kita melanggar yang diajarkan Tuhan Yesus? Jangan juga kamu seperti golongan orang Saduki. Mereka kompromi dari kebenaran. Tapi ya, tanpa kita sadar kita mempertahankan sesuatu yang menurut kita benar, tapi ternyata kita sebenarnya mengkompromikan kebenaran, itu nurani kita sebagai orang percaya yang tumbuh dalam Kristus. Apa yang harus dilakukan? Personal dulu, individu. Iya. Jadi kalau Saduki itu misalnya Farisi dan Saduki itu kan adalah tipikal orang yang memang dia mencari aman sehingga mengkompromikan kebenaran. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Maka ketika berbicara mengenai kompromi, saya tidak menolak
kompromi, itu dulu. Tetapi kompromi yang sifatnya itu menyalahi firman Tuhan, itu yang kita tolak. Nah, contoh kompromi misalnya kontekstualisasi. Kita misalnya untuk penginjilan, kita harus buat kontekstualisasi untuk datang ke suku tertentu, kita harus gunakan itu oke. Tapi kalau kompromi, ya sudahlah, misalnya untuk kalau lagi bisnis, ya sudahlah pakai under table demi kompromi supaya dapat sesuatu, dapat jabatan dan lain. Saya pikir itu bukan gaya kekristenan. Bagaimana jikalau hal seperti itu sudah menjadi culture? Apa yang akan terjadi? Sejauh mana bahayanya untuk gereja? Oke. Jadi Sifatnya under table tadi. ya, contoh. Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau misalnya uniknya begini. Sekarang ini orang benar, orang yang lurus kadang-kadang dimusuhin, Pastor. Ya, benar kan? Berarti Anda sama saya memang musuhnya banyak ya? Dan orang-orang benar lainnya musuhnya banyak pasti kan? Iya, tapi ini kita bicara realita ya. Iya, makin benar makin nggak banyak temannya gitu. Makin nggak banyak temannya. Maka saya kalau sering bercanda saya bilang begini. Tahu nggak kenapa kita sebut orang gila? Orang gila kan beda dengan yang lain. Wah, dia misalnya rambutnya berantakan, beda, yang lain tuh rambutnya rapi. Coba kita balik. Kalau misalnya seluruh dunia itu rambutnya berantakan, seluruh dunia ketawa-ketawa sendiri, cuma kita yang rambutnya rapi, yang gila siapa? Yang rambutnya rapi pasti. Yang rambutnya rapi kan? Karena kan sedikit. Sedikit kan? Kalau iman kekristenan kita belum sampai dibilang gila, jangan-jangan kita itu sama kayak mereka. Kenapa? Jangan-jangan kita sama dengan dunia. Iya, nggak apa-apalah, toh kalau kita hidup, kita mau cari perkenan manusia, nggak ada habis-habisnya. Biarlah kita cari perkenan Tuhan. Tapi memang nggak gampang. Karena pasti akan dimusuhin. Dan bukan hanya dimusuhin, akan kehilangan, tanda petik nih, kehilangan peluang-peluang bisnis, kehilangan peluang-peluang koneksi untuk masa depan mungkin. Ya itu resiko yang terjadi, tapi Yesus tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Amin. Dia pernah berjanji jeripayah kita tidak sia-sia kan? Ya. Kalau misalnya saat ini yang menyaksikan ada rekan-rekan hamba Tuhan, lalu kemudian juga sebagai kepala rumah tangga, termasuk juga sebagai pengusaha, apa indikatornya untuk bisa tidak terjerumus dalam konsep masuk ke fraksi Farisi, terjebak dalam fraksi Saduki, karena kan 3 area ini kan berbeda. Pekerjaan, tanggung jawab di keluarga, rumah Tuhan nih ceritanya. Apa yang bisa menjadi pengamannya dan perekatnya untuk mencegah kita jatuh dalam hal tadi? Jadi yang pertama sudah jelas firman Tuhan dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kalau nggak ada firman, nggak ada landasannya, maka kita beloknya nyasar jauh banget. Betul. Maka harus ada firman, harus ada Alkitab. Tapi yang kedua, yang harus kita pahami juga, yang membuat kita itu bisa sesuai dengan firman, ingat aja dulu awal-awal kita terjun dalam dunia tersebut. Contoh bisnis. Waktu kita pertama kali terjun dalam bisnis, tujuan kita apa sih? Kita mau punya uang supaya keluarga kita bahagia kan? Ya kan? Sekarang keluarganya udah bahagia, uangnya udah ada. Sekarang bukan keluarganya dipentingin, malah yang dipentingin adalah koneksi bisnisnya. Pelayanan juga sama. Dulu awal-awal kita masuk pelayanan, semangatnya minta ampun. Ibadah jam 8, kita jam 6 udah bangun. Karena kita pegang kuncinya. Semangat kan? Jadi hidupku untukmu Tuhan. Tahun pertama ya. Dan seterusnya kalau kita kan, amin. Amin, harus dong. Jadi harus kembali tuh ke tujuan kita awal, ya, motivasi awal. Makanya Alkitab bilang, aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi harus balik lagi kasih yang mula-mula, visi awalnya kita. Kadang-kadang kan kita sebagai orang Kristen berada seperti Yesus ya, di tengah konflik politik, konflik sosial dan budaya. Kalau saya tanya dari apa yang Anda pelajari di kitab suci, Yesus itu posisinya sebenarnya di mana? Jadi uniknya kalau kita lihat posisinya Yesus khususnya dalam konteks pada saat itu Farisi, Saduki, lalu juga Eseni dan juga Zelot, kaum Zelot. Yesus itu tidak memusuhi orang-orangnya. Yang Yesus kritik bahkan tidak semua ajarannya. Yang Yesus kritik adalah legalismenya, komprominya, mengangkat pedangnya. Buktinya salah satu murid Tuhan Yesus
adalah Simon orang Zelot, Iya, iya. ya kan? Bahkan kalau kita lebih jauh ada Matius pemungut cukai. Bahkan Yohanes Pembaptis itu orang Eseni. Artinya Tuhan Yesus tidak mengkritik orangnya, bukan mengkritik seluruh ajarannya, karena pasti ada yang bagus-bagus juga. Iya, iya. Tetapi setiap hal yang memang membuat iman kekristenan, iman dalam konteks itu adalah Yahudi, pada akhirnya tidak sesuai dengan esensi awal. Nah, makanya kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus balik lagi, esensi awal kita ini apa? Apakah benar? Karena bisa jadi loh orang, saya terjun dunia bisnis tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Beneran, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Saya pengen diangkat naik jabatan supaya saya memuliakan Tuhan. Beneran memuliakan Tuhan atau untuk memuaskan ego? Nah, itu harus jadi pertanyaan yang harus kita pikirkan tuh. Pernah pernah tercetus nggak pertanyaan itu di dalam diri? Ya. Ketika Anda ambil S3, Iya. pernah nggak ada yang menanyakan, ngapain tinggi-tinggi? Nah, jadi dalam konteks yang berbeda pernah, tapi kalau dalam kuliah enggak, karena saya pertama kali masuk dalam dunia pelayanan, yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk ngajar. Jadi untuk dalam konteks pengajaran kampus. Tapi kalau dalam konteks yang lain, karena saya selain sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pengajar untuk perusahaan-perusahaan. Dan saya pernah dihadapkan dengan dilema seperti itu. Antara mau pilih suara Tuhan atau pilih peluang yang lebih besar. Apa yang Anda pilih? Yang saya pilih waktu itu adalah, saya sampai doa 2 kali, Tuhan pilih yang kota A atau kota B. Saya sampai tanya Tuhan 2 kali. Tapi kan dua-duanya hal yang baik. Dua-duanya hal yang baik. Kalau pilihnya antara hitam dan putih mah gampang kan? Iya. Kalau dua-duanya baik, saya bilang, wah ini harus butuh hikmat Tuhan. Dan Tuhan arahkan saya ke satu kota. Satu kota tertentu, saya pilih kota tersebut, walaupun peluangnya, bisnisnya, rupiahnya lebih kecil, Pastor. Singkat cerita, saya pergi kota tersebut, uniknya, ini kejadian nyata sekaligus kesaksian. Ketika saya sampai di kota tersebut, kota Medan, saya lihat pesawat saya yang harusnya mengangkat saya dari kota Jakarta menuju kota itu, tabrakan. Sayapnya tabrakan di Halim Perdana Kusuma. Jadi Tuhan sedang mempertontonkan dengan luar biasa, walaupun tidak ada korban pada saat itu. Tapi Tuhan sedang mempertontonkan dengan luar biasa apa upah bagi orang yang ikut Tuhan. Dan dari sejak saat itu, setiap kali ada peluang, ada pilihan antara peluang yang lebih besar atau ikut jalan Tuhan, bagi saya bukan pilihan yang sulit lagi. Betul. Ya, kenapa? Udah pernah mengalami. Ya. Betul. Karena kalau kita pun menarik diri dari sosial media, nggak mungkin ya. Iya. Kita terlepas, saya nggak terlalu nggak mau terlalu ikutin tata cara, juga nggak mungkin. Gitu. Jadi saya berharap pembicaraan kita ini akan membuka nurani setiap orang-orang Kristen, sehingga kita tidak lagi saling menuding dan saling menunjuk. Setuju. Tapi saling menopang dan saling mendorong. Ya bukan dorong untuk jatuhin ya. Tapi ya benar juga. tadi dorong biar jatuh kayak gitu. Tapi mendorong untuk tetap semakin maju. Karena dunia ini membutuhkan kehadiran gereja sama seperti Kristus hadir di tengah-tengah pergolakan situasi polemik, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, di bawah tekanan, terjajah dengan apa, dan keluarga sekarang ini sedang terjajah. Anak-anak sedang terjajah. Sosial media, tren, mengaburnya nilai-nilai kekristenan yang benar, lalu muncul Kristen yang modern lah, dikatakan ini yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman. Ya, seakan-akan mereka mencoba untuk mengeluarkan diksi bahwa Kristen itu kalau nggak mengikuti perkembangan zaman berarti kau Kristen kuno. Nah, apa yang bisa Pastor sampaikan untuk bisa menyadarkan dan mengingat kembali supaya Kristen kita ini sama seperti kehadiran Yesus pada zaman itu? Iya. Jadi harus diingat bahwa Kristen tidak anti kemajuan teknologi. Kekristenan tidak anti dengan ilmu pengetahuan. Kekristenan tidak anti dengan AI bahkan. Ya, tetapi kita harus tahu bahwa semua itu adalah sarana supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan kasih manusia hikmat, Tuhan kasih manusia kecerdasan, kepintaran. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka semua yang ada itu pada akhirnya harus balik lagi. Itu jadi sarana atau itu jadi tujuan. Bagaimana kalau orang Kristen dijadikan sebagai sarana politik tertentu? Apa yang harus dilakukan? Ya, bagi saya orang Kristen tetap harus terlibat aktif dalam politik. Anda setuju? Sangat setuju, harus terlibat aktif. Ya. Kenapa? Ya, karena saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, pemerintahan itu datang dari Allah. Ya, tetapi terlibat aktif.
tapi bukan menggunakan gereja sebagai tempat politik praktis. Itu dua hal yang berbeda tuh. Ya, ya. Mengarahkan kepada pilihan tertentu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah melakukan seperti itu, saduki itu. Kita kompromi dengan bagian tertentu. Gereja dijadikan tempat politik praktis. Tapi ini no offense ya. Iya, iya, Ini betul, no offense betul, ya. betul. Ya. Kan kita bicara terbuka dari hati yang terbuka dengan suara yang terbuka supaya kita juga bisa membuka komentar-komentar dari teman-teman sahabat-sahabat CBN semua supaya bisa mungkin kasih komentar-komentar mereka yang mungkin sekarang ini punya potensi di bidang politik tapi agak takut atau sudah aktif di bidang politik tapi tanpa disadari sudah mau masuk ke area-area itu gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan instansi yang seperti gereja ataupun rumah-rumah keluarga Kristen untuk bisa memunculkan generasi-generasi yang kritis tapi juga tidak terlalu berpolitik praktis di rumah Tuhan. Jadi ingat, gereja itu harus terlibat aktif mendorong orang untuk terlibat dalam politik, tapi bukan politik praktis. Ya. Dan gereja harus memunculkan pemimpin-pemimpin baru di masa depan. Harus muncul dari gereja, komunitas-komunitas gereja itu harus ada. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa orang Kristen itu ketika dia ada dalam pemerintahan harus jadi berkat. Di luar pemerintahan, nah ini yang sering saya bilang, nggak boleh orang Kristen dimanapun itu menghina pemerintah. Saya setuju. Menghina nggak boleh, ya. Menghina itu nggak ada gunanya. Ya. Kalaupun ada masalah, lebih baik doakan. Betul. Bersuara pun pakai jalur yang benar, ada jalur-jalurnya kan. Betul, betul, ya kan? betul. Jadi orang Kristen, itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Ya. Karena ketika kita melakukan sesuai dengan SOP-nya, kita balut dengan iman dan kasih ya, Pastor. Wah, saya kebayangkan kalau generasi-generasi sekarang mereka bangkit gairah mereka untuk bisa belajar tentang ilmu politik, mereka maju dalam studi mereka. Gereja akan dipenuhi dengan generasi yang gemilang ya. Jadi kayak kemarin tuh saya bantu untuk jadi asisten dosen untuk kuliah S2, Pastor. Ada satu mata kuliah di sekolah teologi namanya political theology. Oh, sekarang sudah muncul? Sudah. Wow. Tapi baru di satu kampus lah. Di tempat yang Anda mengajari. Cuma saya asisten dosen waktu itu, bukan dosennya. Iya. Ya, memang kita nggak bisa langsung sebut, tapi ya di Harvard ya. Bukan. Di mana? Tiberias ya gitu. Oh, di Tiberias. Oh. Loh, Anda berarti ngajar di Tiberias? Kalau S1 saya mengajar Tiberias, tapi kalau kuliah S3-nya sekarang di Harvard. Dan itu yang Anda ajari, political theology. Political theology. Kasih bocoran dong, apa sih isinya? Jadi political theology itu memisahkan antara yang politik, mana yang Alkitab, tetapi pada akhirnya tujuannya sama, supaya gereja berperan aktif dalam kenegaraan. Jadi orang Kristen jangan anti politik juga. Orang Kristen ya harus terlibat dalam politik, tapi sekali lagi jalurnya tidak boleh jadikan gereja sebagai politik praktis. Nggak boleh kita nanti pada akhirnya, yuk pilih dia karena dia agamanya Kristen. Nggak boleh juga begitu. Iya. Tujuannya adalah itu, supaya bisa mengedukasi dan memunculkan potensi-potensi masa depan. Betul, karena suara orang Kristen juga harus ada yang menyalurkan. Saya setuju. Oke, last but not least, Pastor. Bagaimana untuk bisa kehadiran kita, kehadiran keluarga kita, kehadiran gereja kita, itu benar-benar bisa menghadirkan sebuah rasa damai sejahtera dan kasih ketika ketidakadilan itu sedang merebak dan menguasai kehidupan kita saat-saat ini. Oke, jadi yang pertama kalau misalnya kita bisa menyebarkan kasih, keadilan, yang pertama harus dimulai dari diri sendiri, internal keluarga, internal gereja. Jadi harus dimulai dari situ. Lalu yang kedua, kita campaign oke, kita sosialisasi oke, tapi ada nggak tindakan nyatanya yang kita lakukan supaya menunjukkan kasih, keadilan. Nah, tindakan-tindakan nyata itu sebetulnya yang harus dilakukan oleh gereja, bukan hanya dalam konteks institusi ya. Tapi kita nih sebagai gereja, kita jangan cuma bilang, wah kita harus adil, harus apa, segala macam. Tapi kitanya cuma teriak dari luar. Ya, jadi harus ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya terstruktur. Bukan terselubung ya? Bukan. Nah, takutnya nanti kalau di atas jangan sampai itu kan. Jangan sampai lupa aja. Ya, oke, kalau gitu apa yang bisa Anda sampaikan untuk sahabat-sahabat Cahaya Bagi Negeri kita yang mungkin di luar sana sedang belajar mengenai ilmu politik,
sedang masuk dalam ormas-ormas politik, rindu untuk membawa perubahan di negeri kita, hidup berdampingan dengan saudara-saudari yang walaupun berbeda pandangan tetapi kita satu dalam semangat untuk membangun negeri ini. Namun terkadang sulit untuk membedakan apakah ini masuk format yang Farisi atau jangan-jangan saya sudah seperti orang Saduki atau bagaimana. Silakan Pastor, langsung ke kamera ini. Oke. Jadi ingat bahwa Tuhan memanggil orang-orangnya bukan hanya sebagai imam, Tuhan juga memilih orang-orangnya untuk memimpin sebuah negara. Kita pernah dengar Saul, Daud, Salomo, tapi ingat nggak kenapa Salomo itu pada akhirnya jatuh? Ketika dia fokus bukan lagi pada panggilan Tuhan, ketika dia fokus dalam mengumpulkan kekayaan, koneksi-koneksi. Artinya apa? Dimanapun Tuhan menempatkan kita, ingat tujuan awalnya apa? Tuhan panggil Anda karena Anda punya potensi yang besar. Dan kalau Anda sekarang ini tahu bahwa karunia Anda di situ, potensi Anda di situ, berjalan. Tapi sekali lagi, jangan pernah lupa tujuan awal, karena dunia bisa mengaburkan, peluang-peluang dunia bisa membuat engkau melangkah belok, tetapi ingat bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan setiap kita. Itu, Pastor. Wow. Amin. Biar bermunculan potensi-potensi generasi Kristen di masa depan ya. Yap. Thank you banget Pastor. Ya, Sambil thank you. Anda minum nanti saya Ya. mau sampaikan dulu juga nih buat sahabat-sahabat kita. Ya, bagaimana sahabat bagi negeri? Yesus Kristus tidak hidup di ruang hampa. Yesus hadir di tengah penindasan, di tengah ketidakadilan dan konflik kekuasaan. Namun Yesus menolak jalan kekerasan. Yesus menolak kompromi demi kuasa. Dan Yesus menolak iman yang melarikan diri dari realitas. Yesus memberi keteladanan bagaimana ia memilih jalan salib, memilih jalan kasih yang radikal, sebuah radikalan yang benar, ya, jalan kebenaran yang membebaskan manusia dari dosa dan mengubah hati setiap manusia yang sudah ditebus dosanya. Jadi ini bukan sekedar sistem yang diberlakukan. Lalu kalau Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai keluarga Kristen hari ini? Tentu, mari kita belajar jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa mengidentikan iman dengan kekuasaan politik tertentu. Atau angan-angan menghalalkan kekerasan atas nama kebenaran. Dan juga jangan juga kita berpikir, apa kita lebih baik menarik diri ya dari panggilan untuk menjadi terang dan garam. Inilah saatnya untuk kita hadir di tengah masyarakat dengan bentuk kasih yang nyata. Hidup dalam kebenaran dan jangan lupa keberanian. Kalau ini kita lakukan, kita menjadi mentor untuk anak-anak kita. Anak-anak kita terdidik untuk memiliki iman yang dewasa. Iman yang kritis dan juga berbelas kasih. Sehingga kehadiran generasi Kristen masa kini dan masa depan adalah kehadiran generasi Kristus yang benar-benar mewujudkan dan menggambarkan kebenaran dan belas kasih itu secara nyata. Jika episode ini memberkati Anda, silakan like dan bagikan video ini tentunya. Dan jangan lupa share dan komen Anda. Pastor Gary, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, sudah ada ayat emas nih Pastor Gary, saya mau bagikan buat semuanya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Tentunya terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jawaban ini ya. Dan juga jangan lupa untuk terus mendapatkan konten yang bisa membangun iman, keluarga, dan bangsa melalui channel ini. Melalui apa yang sudah sahabat subscribe. Saya Andi Otniel bersama Pastor Gary Tengker. Kehadirannya tentunya memberikan kita insight yang baru. Sampai jumpa di insight berikutnya di episode berikutnya.